Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Yengki Charlie itu Yengki India Zulu. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat di kesempatan kali ini. Dan kali ini kita akan nge-review. Jadi kita refresh ya, review lagi dua buah antena sekaligus ya. Ini ada dari DA Antena KD14 ya, KD14. Kemudian yang satu JNR 21P ya, JNR 21P. Jadi ini dua buah antena yang memang cukup bagus, tapi nanti kita akan buktikan apakah masih tetap bagus ya. Karena dua-duanya dari DA Antena dan tentunya berbeda panjangnya ya. Kalau untuk yang KD14 ini kemungkinan lebih panjang dibandingkan yang JNR 21P. Namun dengan demikian kita nanti akan coba tes ya. Siapa tahu kalau memang ada kesempatan kita bisa ngetes. Kita ngetes, kalau enggak kita cuman cek aja untuk SWR-nya ya. Jadi nanti kita akan tes SWR-nya, kita coba analisar seperti apa untuk kualitas kedua dari antena ini. Super radial KD14 dari DA Antena dan yang satunya JNR 21P. Nah, sebelum kita review dari dekat teman-teman, kita seruput kopinya dulu terlebih dahulu ya. Nah, kita seruput dulu teman-teman ya. Masih panas nih. Sekali lagi teman-teman ya. Wah, kopi hitam nih. Aduh, panas banget. Oke. Langsung aja kita review teman-teman ya. Dan buat teman-teman yang sudah menggunakan ARH 770 ini juga dari DA Antena, kemudian NH31 ini juga dari DA Antena, dan kalau keduanya ini ya tentunya kekuatannya di atas dua ini. Tapi ini juga bagus, ini di bawah tadi, tapi ini juga bagus banget teman-teman ya. Oke, kita langsung aja review dari dekat untuk DA Antena KD14 dan JNR 21P. Ya, antenanya ini super radial KD14 dari DA Antena, kemudian yang satunya lagi masih dari DA Antena, seperti ini modelnya ya, JNR 21P, GNR ya. Oke, kita buka aja. Yang GNR ini kita buka teman-teman ya. Bentar, saya buka dulu ya. Kita buka untuk antenanya, dan memang kalau dibandingkan dengan yang NH31, meskipun NH31 itu panjang ya, tapi kalau dipendekin, nah ini masih lebih panjang yang GNR 21, dan GNR 21 nah itu bisa dilepas teman. Jadi mungkin kalau kepanjangan ya bisa dilepas dulu ya, seperti ini, dilepas biar bisa dibawa ya. Itu ya triknya supaya Anda bisa bawa ya. Nah, untuk yang satunya lagi yang KD14 ini juga pendek teman-teman ya. Nah, ini hampir sama dengan NH31. Nah, ini seperti ini modelnya, ini plastik ya, tapi agak keras, ini plastiknya keras ya teman-teman ya. Nah, ini BNC dua-duanya, kita coba tarik ya. Kita coba tarik full. Kemudian untuk yang JNR atau GNR ini yang warna hitam, ini hitam teman-teman. Kita tarik full. Oh, ternyata panjangnya sama teman-teman. Ternyata panjangnya sama ya. Ya cuman bedanya untuk yang GNR itu hitam, kemudian yang untuk KD14 itu seperti ini ya warnanya. Jadi nanti teman-teman bisa milih yang mana ya. Dan ini kalau versi murah dari DA Antena ya ini tadi JNR 21P ya. Ini juga antena VHF. Ini juga VHF. Nah, seperti apa kekuatan atau ukuran dari SWR-nya kita coba cek ya teman-teman ya. Kita coba cek menggunakan analiser terlebih dahulu. Nah, ini saya posisikan agak jauh sedikit supaya
tidak mengganggu ya untuk kameranya. Jadi saya akan geser dikit. Ya ini sorry tangan saya kelihatan ya. Oke teman-teman, nggak apa-apa. Yang penting posisinya pas saja ya. Nah, ini kita coba yang pertama itu kita mau tes yang KD14 dulu ya. Ini kita mau coba untuk VHF-nya ya. VHF-nya seperti apa? Apakah untuk KD14 ini masih tetap oke? Karena biasanya produk-produk itu kalau dibuat, ya itu tadi seperti saya bilang, kalau memang dia full robot semua, itu pasti beres ya. Kesalahannya dikit, tapi kalau dari tangan manusia untuk nyolder atau kalau untuk masang aja sih nggak apa-apa ya. Kalau nyolder atau mungkin ada yang perlu disambung, nah itu biasanya ada sedikit berbeda. Nah ini saya coba dulu teman-teman ya. Ya kita coba ya. Kita coba di frekuensi startnya di 140 MHz, kemudian stopnya di 174 MHz. Kita lihat ya. Oke, dia masih tetap bagus teman-teman ya. Dia ada di frekuensi 145, 146 itu 1,3. Nah, untuk di apa namanya? Dia di bawah ya. Jadi kalau teman-teman mau naikin gampang ya, tinggal dipendekin dikit aja crossnya. Dia akan naik ya. Tuh dia akan naik. Nah, ini sekarang naik di 146. Biasanya 1,1. Ini saya hanya kurangin sekitar 2 jari seperti ini ya. Yang paling bawah saya turunin, saya masukin, dia langsung bagus ya teman-teman. Seperti itu. Jadi buat teman-teman semua jangan khawatir dengan antena dari KD14 ini. Oke. Dia oke punya ya. Jadi kalau tarik full dia bekerja di rapi. Kalau kita kurangin 2 jari seperti ini, kita masukin yang paling bawah, itu dia bisa kerja di orari ya teman-teman. Oke, gini sekarang kita coba yang JNR 21P. Kita coba lihat. Nah, ini frekuensi belum saya rubah. Ya, dia agak naik sedikit teman-teman ya. Aduh. Ternyata ini ya kameranya. Nah. Ya. Jadi mungkin saya perlu cari posisi dulu ya. Saya coba paskan ya. Nah. Oke. Kita coba lihat lagi teman-teman ya. Nah, ini sudah agak terbuka. Ya, ternyata agak tinggi ya. JNR ini agak tinggi ternyata. Agak tinggi JNR teman-teman dibandingkan yang KD14. Tapi nggak apa-apa. Kita akan coba menggunakan power ya. Ini kan GNR ini dengan analyzer dia seperti itu ya. Kalau kita gunakan power, nanti hasilnya seperti apa kita lihat ya. Kita lihat hasilnya untuk 2 antena ini kalau kita input power ya, dipakai HT. Teman-teman, kita siapkan untuk radionya. Kita coba di 145. Oke, sudah ya. Kemudian powernya itu pakai low ya. Oke, kita hidupin software-nya. Nah, kita coba dulu yang GNR ya. Tadi GNR kan antenanya agak sedikit kurang ini ya, dapat ya. Kita coba aja. Ini software-nya sudah standby. Kita lihat. Nah, ya kan bagus kan 1,0 ya teman-teman. Di 145. Kita coba middle ya. Kita coba naik middle.
Ini high, ini middle, sorry, bukan naik, middle. Masih bagus 1,2, 1,1. Nah, itu artinya kinerja dari antena ini bagus ya. Kalau saya pakai high, jelas pantulannya makin kenceng di sini. Tapi kalau kita mau cek dengan low ya seperti itu ya, 1,0 ya. Dia wattnya 2,2 watt ya. Artinya yang JNR ini juga bagus teman-teman ya. Meskipun dengan analisis tadi dia agak sedikit berubah seperti itu, nggak apa-apa. Oke, sekarang kita coba cek yang ini teman-teman ya, yang KD14. KD14 tadi dengan analisis bagus. Apakah nanti dengan power juga bagus? Mari kita lihat ya. Kita mancar nih. Nah, masih bagus teman-teman ya. Di 145. Tuh, masih bagus ya. Saya coba naikin dikit ke middle. Biasanya kalau analisernya bagus ya, middle juga bagus ya. Kita coba. Oh, naik dia. Middle naik teman-teman. Enggak juga sih. Tuh, 1,1. Middle di 1,1, 1,0. Jadi lebih rendah daripada yang GNR. Jadi artinya KD14 ini masih lebih bagus kualitasnya dari GNR. Jadi GNR ini yang terakhir ya teman-teman ya. GNR ini yang 21P ini masih di bawahnya yang KD14. Nah, saya coba ya teman-teman, apakah teman kita ada yang monitor? Saya coba ya, sebentar, siapa tahu bisa ya. Ini Pak Pri ada ya, Pak Pri ada kebetulan, dan kita akan tes ya dengan antena KD14 ini ke Pak Pri, kurang lebih 4 kilo dari sini, dan kita di dalam ruangan. Apakah kita bisa komunikasi dengan Pak Pri ya, Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, kita coba. Dan kita janjiannya tadi di 490. Kita coba ya di 490. Kita coba. Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Ini swearnya 1,0 ya teman-teman. Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Apa monitor Pak Bri? Yankee Bravo 2 Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie 2 Yankee India Zulu. Monitor Pak Bri? Nah, ini kita belum bisa dengerin ya. Squel saya coba buka ya. Silakan Pak Bri, agak kecil silakan ganti. Iya kecil saya terima Pak Bri. Kecil, ini pakai power berapa ganti? Sebentar Pak Bri, saya ganti radio ya. Sebentar, saya ganti radio. Kita ganti radio dulu Pak Bri. Sebentar. Agak kecil saya dengerin Pak Bri. Bentar, saya ganti radio Pak Bri. Oke teman-teman, kita ganti radio. Harusnya sih pakai Eskom ya, tapi ini ya karena nggak ada ya, kita pakainya dulu ya. Saya coba, mudah-mudahan bisa kedengaran ya. Kita coba pakai power ya, high aja nggak apa-apa ya, high dulu teman-teman. Kita coba. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie Yankee India Zulu. Monitor Pak Bri. Hampir 40, tapi Pak Bri kecil ya. Saya terima. Pak Bri coba powernya dinaikin Pak Bri, ganti. Gimana Pak Bri, ganti.
Sebentar, kok kecil ya, sebentar. Teman-teman, ini kayaknya Pak Brinya suaranya mengecil ya di sini ya, jadi agak kesulitan saya menerimanya. Oke, kita ganti radio lagi pakai SMP DM 400. Kita coba. Ini harusnya pakai coba nanti ya. Kalau nggak ada, saya buka dari DOS-nya ya. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee yang Charlie tinggi deh. Sebelum monitor Pak Bri masih dengar ganti. Aduh, susah ya. Susah masuknya Pak Bri ke sini ya. Susah Pak Bri. Susah masuknya Pak Bri, saya terima agak sulit ganti. Oke teman-teman, kita pakai apa ya? Radionya kita pakai radio apa ya? Sebentar teman-teman, kita tunggu dulu ya. Saya coba ganti radionya nggak kuat ya. Ya Pak Bri, ini saya pakai tit radio nih. Tadi coba yang lain agak lemah, ini agak lumayan saya dengarkan begitu. Yankee berapa tuh kita serai Yankee, Yankee Charlie tinggi. Suruh power berapa Pak Bri di situ ganti? Putus-putus Pak Bri. Itu pakai extra mic standar bisa nggak Pak Bri? Apa pakai extra mic yang mana sekarang ganti? Putus-putus ya. Asal putus-putus saya dengarkan. Nggak bisa dinaikin powernya sedikit Pak Bri ke middle atau apa ganti? Oh nggak bisa teman, jadi lo ya. Oke, yang penting bisa. Ini berapa sinyal saya diterima ganti? Oh ya 9 ya. Oke. Saya ganti antena coba Pak Bri ya. Saya coba ganti antena. Kita pakai low ya. Diterima 9. Kita coba ganti antena. Meskipun Pak Bri menggap-menggap sampai sini. Kita coba ganti antena ya. Nah. Yankee Bravo tuh Victor Sierra Yankee, Yankee Charlie itu Yankee Dasu. Sekarang gimana Pak Bri? Apa beda nggak dengan yang tadi ganti? Lebih bagus yang ini apa yang tadi ganti? Oh, sinyalnya tambah begitu ganti? Oh ya, sinyalnya tambah, beda sedikit ya Pak Bri dengan yang tadi ganti? Oh lebih kuat ini dikit ya. Coba saya ganti lagi ya, saya coba ganti lagi. Kita ganti lagi, posisinya sama. Oke Pak Bri, sekarang gimana? Apakah sudah bisa didengarkan ganti-ganti? Yang ini gimana sinyalnya ganti? Hampir sama ya. Oke, saya ganti lagi ya antena ya, saya ganti. Ini antena terbaik ya. Kita coba antena terbaik NH31.
apakah di sana ada perubahannya? Kita coba teman-teman ya. Tapi yang jelas dua tadi udah bagus ya. Sama sebenarnya ya hasilnya. Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee yang Charlie Tango India Zulu sekarang gimana Pak Bri ganti? Gimana Pak Bri? Agak kecil suaranya nggak kedengaran ganti? Iya, suara Pak Bri juga turun di sini ganti. Oke, gesel. Sekarang gimana Pak Bri? Sekarang gimana ganti? Oh iya, berarti antenanya Pak Bri nggak stabil juga untuk receive ya. Oke Pak Bri, saya ganti lagi antena ya. Oh ini belum ditarik, bentar saya tarik dulu. Belum tarik full tuh. Belum ditarik full teman. Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee yang Charlie Tango India Zulu ini gimana Pak Bri ganti? Oke, Kiasel naik 2 strip tadi belum ditarik full ternyata. Memang antenanya bagus yang ini. Kiasel Pak Bri, berarti jos ya ganti. NH31. Kiasel, oke. Saya ganti lagi Pak Bri ya, saya ganti lagi antena ya, bentar. Jadi NH31 memang benar-benar jos teman-teman ya, dibandingkan yang dua tadi. Makanya saya rekomendasi terbaik itu NH31. Tapi itu yang dua tadi juga bagus teman-teman, karena SWR-nya masuk ya. Ini sekarang antena andalan saya gimana, kita coba ya. Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee yang Charlie Tango India Zulu, apa ini gimana Pak Bri ganti? Oh ini 9 ganti. Oh, sama dengan yang tadi atau kuat yang tadi sebelum saya ganti? Lebih antep yang ini ganti. Oke, gesel. Oke, Pak Bri. Oke, ya. Oke, teman-teman, memang NH31 sama ARH770 kalau untuk modulasi ARH770 ini kenceng banget, teman-teman ya. Kenceng sekali. Jadi kita kembali lagi pakai ini, KD14. Kita coba ya. Oke, Yankee berapa tuh Victor Sierra Yankee yang Charlie Tango India Zulu monitor Pak Bri? Yang ini berapa? 9 ganti? Oh ya, 9 naik 2, 9 naik 2. Oke, berarti propagasi tambah bagus ya. Oke. Kiasal Pak Bri. Oke Pak Bri, kalau gitu terima kasih Pak Bri udah ngetes sampai di sana. Demikian Pak Bri. Yang keberapa tuh Victor Sierra Yankee yang Charlie Tango India Zulu. Saya pakai antena super stick ya, tapi kok Pak Bri kecil saya terima ya Pak Bri. Ada masalah mungkin antenanya atau apa Pak Bri di sana ganti? Oke teman-teman, itu tadi hasilnya setelah kita lakukan uji coba tes kedua antena dari KD14 dan 21P GNR 21P dan KD14. Nah ternyata memang KD14 lebih kuat sedikit dibandingkan yang GNR. Nah namun demikian dua-duanya bagus teman-teman, dua-duanya tetap bagus, tetap mantap digunakan. Nah, ini ada alternatif di antara dua antena yang sudah kita andalkan, NH31 dan ARH770 ya. Ini dua-duanya, dan memang kalau secara keseluruhan karena ini dual band, ARH770 memang paling unggul sekali ya dibandingkan yang lain. Tapi dua-duanya ini cukup mantap ya. Dan yang dua ini di bawah yang dua tadi. Tapi kualitasnya masih oke banget teman-teman, masih oke banget. Dan ini sama dengan kualitas dari
dari Superproof ya, D101 ya, D101 kemungkinan habis sama dengan ini. Teman kita udah kembalikan barangnya, jadi udah nggak ada di sini dan bisa tesnya. Itu tadi kita tes di Pak Bri, jaraknya kurang lebih 4 km dari sini, 4 kilo lebih ya. Dan itu banyak halangan kita di dalam ruangan, dan ke Pak Bri itu tadi memang agak sulit. Pak Brinya sendiri kita terima agak sedikit kurang karena kita terhalang banyak bangunan di sini karena di dalam ruangan ya. Tapi kita buktikan bahwa dengan antena yang baik kita masih bisa memancar dengan sempurna. Diterima di sana sempurna teman-teman, cuman kita nerimanya yang kurang sempurna karena pancaran dari Pak Bri agak sedikit terhalang ya, mungkin kurang kuat ya, sehingga kita menerimanya kurang jelas, tapi bisa ya. Oke teman-teman, itu dia review kita mengenai antena dari D Antena KD14 dan GNR 21P. Jadi buat teman-teman, ini dua alternatif lagi buat Anda yang pingin punya antena stick, super stick VHF yang murah ya. Oke, nanti kita tampilkan link pembeliannya di deskripsi video ini, dan tentunya ada juga link-link yang lain yang mungkin bisa Anda temui untuk kedua antena ini. Oke, sekian dari saya, yang kecal itu yang kinda dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bentri, bye-bye.